Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kalian yang sudah bergabung di video pembelajaran hari ini. Hai semuanya, apa kabar? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Tiffany. Ayo semangat, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi IPA khususnya pada sub. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama ada ekosistem dan komponennya, kedua rantai makanan, ketiga jaring-jaring makanan, dan keempat piramida makanan. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu ekosistem? Ekosistem itu sendiri adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem ini memiliki komponen pembentuknya, meliputi komponen hidup atau biotik, yang terdiri dari satu, produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Yang kedua, ada konsumen. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada herbivora, adalah pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan daging, dan omnivora, pemakan tumbuhan dan daging. Dan yang terakhir, ketiga, ada pengurai. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang berfungsi untuk menguraikan makhluk hidup yang sudah mati. Komponen ekosistem tak hidup atau abiotik terdiri dari tanah, sinar matahari, udara, air, dan temperatur. Setelah kita mengetahui komponen ekosistem itu apa saja, selanjutnya kita akan membahas bahwa ekosistem ini memiliki keseimbangan dan apa sih jadinya jika ekosistem kita tidak seimbang. Secara alami, ekosistem dalam keadaan seimbang. Keseimbangan ini akan terganggu bila ada gangguan dari luar seperti bencana alam atau campur tangan manusia. Untuk menjaga keseimbangan pada ekosistem, maka terjadi peristiwa makan dan dimakan. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam suatu garis lurus. Rantai makanan ini terjadi jika satu jenis produsen dimakan oleh satu jenis konsumen pertama dimakan oleh satu jenis konsumen kedua, dan seterusnya. Konsumen yang menjadi pemakan terakhir disebut konsumen puncak, dan ketika konsumen puncak mati akan diuraikan oleh pengurai dan kembali ke tanah. Contohnya, pada suatu ekosistem sawah terdapat padi yang dimakan oleh tikus, lalu tikus dimakan oleh ular, kemudian ular dimakan oleh elang. Ketika elang mati, maka akan diurai oleh jamur. Berdasarkan contoh rantai makanan tadi, lalu muncul pertanyaan seperti ini. Apa yang terjadi jika populasi tikus bertambah banyak? Ketika tikus bertambah, maka populasi padi akan turun karena tikus yang merusak padi bertambah. Lalu, tikus ini merupakan makanan ular, sehingga ular akan naik populasinya karena sumber makanannya melimpah. Dan apa yang terjadi pada elang? Ternyata karena sumber makanannya melimpah juga, maka populasi elang juga akan naik. Hal ini menunjukkan jika keseimbangan ekosistem sawah terganggu. Nah, apa sih jadinya jika keseimbangan ekosistem terganggu? Pada kasus naiknya populasi tikus tersebut mengakibatkan populasi padi berkurang. Hal ini akan berdampak pada hasil panen padi dan membuat para petani sedih karena mengalami kerugian. Untuk mencegah hal tersebut, para petani ini berinisiatif menggunakan racun tikus untuk membasmi tikus, dan hasilnya tikus memang berkurang sangat banyak. Namun yang terjadi ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ular akan mati disertai elang karena makanannya habis.
sehingga dalam ekosistem sawah tersebut tidak ada ular dan tidak ada elang. Dan kemungkinan yang kedua yaitu ular akan berpindah habitat, mungkin akan ke rumah warga untuk mencari makanan. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Karena di alam ini, produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis konsumen pertama, tetapi bisa dimakan oleh lebih dari satu jenis konsumen pertama. Satu jenis konsumen pertama bisa dimakan lebih dari satu jenis konsumen kedua, dan seterusnya. Coba kalian perhatikan jaring-jaring makanan berikut ini. Menurut kalian, ada berapa rantai makanan di dalamnya? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Piramida makanan. Piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Dalam ekosistem yang seimbang, jumlah produsen lebih banyak daripada jumlah konsumen tingkat 1. Jumlah konsumen tingkat 2 lebih banyak daripada konsumen tingkat 3. Demikian seterusnya. Ada yang tahu apa sih penyebabnya? Hal ini disebabkan oleh hilangnya energi pada setiap tingkatan makanan. Jika rantai makanan digambarkan dari produsen sampai konsumen tingkat tinggi, maka akan terbentuk piramida makanan. Sekian dulu belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.